Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video M Official. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang jurnal. Dan jurnal yang akan kita review pada video kali ini ada 5 jurnal. Yang pertama yaitu tentang pemanfaatan platform digital di masa pandemi COVID-19. Jadi seputar pemanfaatan platform digital di masa pandemi yang merupakan perkembangan dalam dunia pendidikan. Nah, dalam jurnal pertama ini membuat saya teringat kembali pada masa di mana dunia dilanda pandemi COVID-19 termasuk negara kita tercinta yaitu Indonesia. Masa seluruh aspek kehidupan terkena dampak pandemi COVID-19 termasuk aspek pendidikan. Dampak pandemi yang merubah tatanan pendidikan di Indonesia salah satunya yaitu berubahnya sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, di dalam jurnal ini dibahas tentang salah satu jenis pembelajaran jarak jauh yaitu pembelajaran daring. Dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari informasi, jurnal, buku, dan artikel yang ada, kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan angka penyebaran COVID-19 melalui upaya pembatasan dalam interaksi dan kerumunan sangat berdampak terhadap proses pembelajaran. Pendidikan merupakan hak anak dan dalam kondisi pandemi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut menyebabkan guru dan peserta didik harus menerapkan pola pembelajaran daring, yang mana pembelajaran dilakukan dalam satu ruang virtual, yakni guru dan peserta didik tidak bertemu secara langsung. Dengan memanfaatkan sarana yang menunjang terjadinya interaksi jarak jauh, pemanfaatan sarana pembelajaran daring dilakukan dengan penggunaan beberapa platform digital yang secara luas telah tersedia dengan aneka kelengkapan sesuai dengan tujuan interaksi yang akan dicapai. Nah, dalam jurnal ini tentang platform digital yang paling sering digunakan dalam pembelajaran daring sekolah dasar meliputi WhatsApp Group, fasilitas Google yakni ada Google Classroom, Google Form, Google Meet, dan ada juga Zoom Cloud Meeting. Empat aplikasi tersebut yang menjadi platform digital yang paling sering digunakan dalam masa pandemi COVID-19. Itulah jurnal yang pertama tentang pemanfaatan platform digital di masa pandemi COVID-19 dan sangat menarik untuk kita lihat dalam perkembangan dunia pendidikan, terutama perkembangan digital dalam dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita melangkah pada jurnal yang kedua, di mana jurnal yang kedua ini berjudul tentang penerapan metode pembelajaran daring online melalui aplikasi berbasis Android saat pandemi global. Nah, pada artikel kedua ini dilatar belakangi juga oleh pandemi global yang dialami di seluruh dunia. Hampir sama dengan jurnal yang pertama, sama-sama tentang pandemi yang dialami di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hadirnya pandemi virus COVID-19 berdampak pada berbagai bidang, salah satunya yakni pendidikan, sama dengan jurnal yang pertama. Dalam dunia pendidikan Indonesia, seluruh kegiatan belajar mengajar ditangguhkan dan pelaksanaan ujian nasional pun juga ditunda pada saat itu. Perubahan metode mengajar pun harus dilakukan secara daring. Banyak aplikasi sosial media yang dapat digunakan, namun tidak semua aplikasi tersebut sudah memiliki fitur dan fasilitas yang sesuai dan menarik untuk digunakan sebagai bahan ajar kepada siswa ataupun mahasiswa. Dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif yang digunakan pada jurnal ini,
Dan pada saat itu dipilih sebanyak 30 mahasiswa secara acak di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nah, dalam jurnal ini pun mengumpulkan serta menganalisa data secara langsung dari responden melalui kuesioner adalah metode kuantitatif. Sedangkan metode kualitatif yang digunakan yaitu teknik studi pustaka untuk menunjang hasil dari pengumpulan data melalui kuesioner mengenai penggunaan aplikasi berbasis Android. Nah, dalam artikel ini, dalam jurnal ini dengan harapan dapat menyajikan pilihan aplikasi yang tepat untuk membantu proses pembelajaran sehingga berimplikasi pada peningkatan aktivitas dan pemahaman belajar mahasiswa. Ada begitu banyak aplikasi pembelajaran online berbasis Android yang dapat digunakan dan diunduh baik oleh mahasiswa maupun dosen melalui perangkat smartphone mereka. Dan sebagian besar mahasiswa pernah mengunduhnya. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Edmodo, Zoom, Google Meet, Quizzes, dan lain sebagainya. Sebagian besar mahasiswa merasa termotivasi dan terbantu walaupun mereka sedang menghadapi pandemi corona yang memaksa untuk tetap belajar dari rumah. Aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan tersebut dapat digunakan dosen dan mahasiswa sebagai media ajar saat ini dan bahkan masa yang akan datang. Hal tersebut ditunjang dengan penelitian terdahulu di mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola pengajaran yang berpusat pada guru dan dosen telah bergeser menjadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Sehingga perangkat mobile dengan aplikasi di dalamnya yang mudah diakses dan fleksibel dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada guru ataupun dosen. Sistem pembelajaran secara e-learning harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi dosen. Nah, dalam jurnal ini pada mahasiswa yang dihadapi dosen saat itu adalah mahasiswa generasi milenial yang melek teknologi ya. Oleh karena itu dosen dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi keilmuan serta melakukan inovasi metode pembelajaran. Dan sementara itu dari sisi mahasiswa yang harus dibenahi adalah kesiapan belajar mandiri mahasiswa. Karena dalam pembelajaran daring lebih banyak mengadopsi istilah self-directed learning. Maka self-directed learning menjadi penting bagi mahasiswa. Nah, itulah tadi jurnal yang kedua. Sekarang kita melangkah ke jurnal yang ketiga, di mana jurnal yang ketiga ini tentang penerapan aplikasi Moodle sebagai salah satu model pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Lagi-lagi jurnal yang ketiga ini tentang pembelajaran pada masa pandemi. Seperti yang kita lihat di layar, dalam artikel ketiga ini diawali dengan pengertian pendidikan yang merupakan faktor penentu kesejahteraan manusia sehingga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan suatu bangsa dan negara. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa dan negara, maka dapat dipastikan semakin maju dan sejahtera bangsa dan negara tersebut. Seorang pendidik diharapkan mampu merubah paradigma lama dalam mengajar, yaitu menyampaikan pelajaran sebanyak-banyaknya dengan paradigma baru yang menekankan pada upaya membantu peserta didik agar lebih mampu mengerti, memahami, atau menguasai konsep untuk memecahkan suatu persoalan. Model menggunakan aplikasi Moodle yang menawarkan suasana belajar menyenangkan sehingga peserta didik diajak untuk berlatih menumbuhkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, kejujuran, dan keaktifan peserta didik. Moodle adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social konstruksionis pedagogi. Model merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep
pembelajaran jarak jauh di masa pandemi atau konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Aplikasi Moodle sangat baik dan interaktif dalam pembelajaran online sehingga membuat peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Nah, untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, dalam artikel ini atau dalam jurnal ini menyarankan memilih modul pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam proses belajar mengajar, pendidik dapat menggunakan media seperti modul, LKS, dan handout agar kegiatan pembelajaran dapat lebih variatif. Dalam mengajar, pendidik perlu memperhatikan pengelolaan kelas dan pemanfaatan waktu agar sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, itu untuk jurnal yang ketiga. Sekarang kita melangkah ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal keempat. Mari kita lihat secara sama jurnal yang keempat, model pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Jadi lagi-lagi memang pelaksanaan pembelajaran itu berubah drastis pada masa pandemi COVID-19, dan pada jurnal keempat ini kita melihat model pelaksanaan pembelajaran daringnya di Provinsi Lampung pada masa pandemi. Tujuan dalam jurnal ini atau artikel ini yaitu mendeskripsikan model pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, maka diselenggarakan pembelajaran daring di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung itu sendiri. Dalam jurnal ini hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pembelajaran daring di Provinsi Lampung pada saat itu aplikasi pembelajaran daring yang paling banyak digunakan adalah aplikasi WhatsApp, yaitu sebanyak 87,2%, aplikasi Google Classroom sebanyak 41,3%, Google Meet atau Zoom itu sebanyak 13,8%, YouTube 15,6%, dan aplikasi lainnya itu sebanyak 12,8%. Persentase ini diperoleh dari jawaban responden yang menggunakan lebih dari satu aplikasi online saat melakukan pembelajaran daring ketika pembelajaran daring berlangsung pada masa pandemi COVID-19. Adapun saran dalam jurnal ini adalah implementasi pembelajaran daring pada masa pandemi supaya pembelajaran berjalan lebih efektif dan menimbulkan semangat siswa untuk terus belajar, di antaranya yakni meskipun pembelajaran daring lebih banyak menggunakan aplikasi WhatsApp, sebaiknya guru menyelingkan penggunaan pembelajaran daring lainnya yang sifatnya dapat menumbuhkan kedekatan antar siswa dan guru, siswa dan siswa dengan menggunakan aplikasi video call. Nah, dalam pemberian materi dan tugas, sebaiknya guru mengurangi mengirim materi dan tugas dalam bentuk format video untuk menghemat penggunaan kuota internet, mengingat tidak semua siswa selalu memiliki kuota internet dan mendapatkan bantuan kuota belajar gratis dari pemerintah. Dalam pemberian tugas, sebaiknya sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang ada. Dalam pemberian soal dan penugasan pun haruslah bervariatif agar tidak menimbulkan kejenuhan siswa dan siswa menjadi tertantang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Guru pun sebaiknya memberikan toleransi waktu kepada siswa dalam mengumpulkan dan menyelesaikan tugas, mengingat tidak semua siswa memiliki handphone dan laptop sendiri. Guru sebaiknya tetap memberikan materi terlebih dahulu sebelum memberikan soal penugasan yang harus diselesaikan. Pemberian tugas sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, tidak ambigu, dan mudah dimengerti oleh siswa. Dalam pembelajaran daring,
Sebaiknya guru menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang bervariasi dengan cara menggabungkan dua pembelajaran daring pada pemberian materi dan tugas pembelajaran, misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian sesekali waktu diselingi penggunaan aplikasi Zoom. Hal ini dilakukan supaya pembelajaran daring tidak terasa membosankan dan memunculkan minat dan motivasi siswa untuk terus belajar. Nah, itulah jurnal yang keempat, memberi kita banyak ilmu sampai di jurnal keempat ini. Nah, untuk selanjutnya jurnal yang terakhir yakni jurnal kelima tentang aplikasi belajar online berbasis web sebagai optimalisasi pembelajaran untuk siswa SMK. Dari awal semuanya tentang pembelajaran online, mulai dari SD, jenjang mahasiswa, dan jurnal yang terakhir kita akan melangkah pada aplikasi belajar online berbasis web sebagai optimalisasi pembelajaran untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Nah, dalam artikel yang kelima ini, jurnal yang kelima ini membahas tentang maksud penyebaran konektivitas internet besar-besaran dan penetrasi perangkat pintar adalah faktor pendukung mengapa pendekatan teknologi pendidikan adalah langkah yang tepat. Saat ini, aplikasi pembelajaran online sendiri digunakan untuk umum, baik level sekolah dasar, SMP hingga sekolah menengah atas. Yang siswa dapatkan di sekolah dapat dipelajari melalui aplikasi pembelajaran online tersebut. Sekarang semakin banyak aplikasi pembelajaran online di Indonesia dan semakin banyak orang yang mengambil inisiatif dalam membuat pembelajaran berbasis online dengan fitur yang lebih menarik dan kreatif. Namun tidak ada yang secara khusus mengembangkan aplikasi pembelajaran online khusus untuk siswa di sekolah menengah kejuruan. Keberadaan mereka tampaknya terpinggirkan karena paradigma masyarakat yang menganggap bahwa anak-anak sekolah kejuruan tidak perlu bimbingan belajar selain dari guru di sekolah. Padahal mereka juga membutuhkan hal yang sama dengan siswa sekolah menengah atas dan lainnya. Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, penelitinya pun ingin membuat aplikasi pembelajaran online berbasis web untuk siswa menengah kejuruan. Achievement Jack adalah aplikasi pembelajaran online berbasis sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar melalui video yang disampaikan oleh tutor. Pada jurnal ini menggunakan metode tipe air terjun Life Development Circle atau yang selanjutnya disebut metode air terjun. Berdasarkan perhitungan di atas artikel ini, dari 3 penguji yang mengisi kuesioner menyatakan bahwa aplikasi pembelajaran ini berjalan dengan hasil pengujian antarmuka pengguna 98%. Fungsi dasar sistemnya yaitu 100% dan validasi 100%. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini berjalan dengan sangat baik. Dan dalam kesimpulannya pun dikatakan bahwa Dongkrak Prestasi merupakan aplikasi belajar online berbasis learning management system yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran melalui video yang disampaikan oleh seorang tutor. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana rancang bangun aplikasi belajar online berbasis web sebagai optimalisasi pembelajaran untuk siswa SMK. Metode pengembangan sistem pun yang digunakan adalah metode waterfall yang tahapannya terdiri atas requirement gathering, perencanaan, pengkodean, dan pengujian. Hasil dari pengembangan sistem ini pun terciptanya sebuah aplikasi belajar online berbasis web untuk siswa sekolah menengah kejuruan dengan fitur video pembelajaran, simulasi ujian, ringkasan materi, konsultasi tutor, manajemen materi, dan manajemen tutor.
Tahapan pembuatan aplikasi dimulai dari identifikasi masalah, pembuatan desain, pembuatan basis data dengan PHP My Admin, pembuatan tampilan antar muka, dan pembuatan logical business menggunakan PHP. Setelah dilakukan pengujian dengan metode black box testing, aplikasi belajar ini sudah bisa digunakan fungsi-fungsinya dan dikategorikan sangat baik. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari tentang kelima jurnal ini, dan semoga review jurnal kali ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada yang sudah menonton review jurnal ini, dan mungkin itulah yang bisa saya berikan informasi untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.